Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung rekan-rekan ASN, sobat YouTube menonton video saya berikut ini. Nah, pada kesempatan ini di momen ulang tahun Kabupaten Manggarai Barat yang ke-18 ini, saya ingin berbagi sebuah wawancara eksklusif tentang sejarah Kabupaten Manggarai Barat versi salah satu tokoh pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Bapak Martin Lalu yang dulunya menjadi sekretaris KMB pembentukan Kabupaten Manggarai Barat ya. Nah, pada ulang tahun yang ke-18 ini tidak ada perayaan yang begitu istimewa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, oleh karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 atau akrab kita sebut Corona. Nah, spesial untuk ulang tahun Manggarai Barat ke-18 ini, saya ingin menyajikan sebuah video wawancara eksklusif saya pada tahun 2018 yang lalu dengan salah seorang tokoh pembentukan Kabupaten Manggarai Barat ya. Ini versi beliau saja. Masih ada tokoh-tokoh lain yang mungkin saya punya keinginan untuk mewawancarai mereka lagi, tapi mungkin itu di lain kesempatan. Oke, daripada memperpanjang kata, kita saksikan wawancara eksklusif saya dengan Bapak Martin Lalu pada tahun 2018 ya. Saat itu ulang tahun Manggarai Barat ke-15 kalau tidak salah ya. Dan sebelum saya ke video wawancara eksklusif itu, saya mau mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Manggarai Barat yang ke-18, jaya terus. Selamat menikmati. Dan seluruh pengusaha tidak boleh ikut perjuangan. Hari jadinya itu adalah tanggal 25 Februari 2003. Sejarah pembentukan Manggarai Barat ini, kami bentuk panitia tanggal 23 Maret tahun 2000. Bentuk panitia, nama panitia itu PKMB, yaitu Panitia Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat. Kami rapat ya udah coba dikit, dan pada saat itu yang terpilih menjadi ketua adalah Ambrosius Janggat, wakil ketua
Stanilos Latu Batara. Wakil kedua 3 Kanis Johola. Wakil 4 Alotanis. Wakil 5 Dumiran. Sedangkan sekretaris 1, sekretaris umum adalah Saudara Martinus Lalu. 2 Saudara Sapri Anus Adirambu. Sekretaris 3 Gusti Boneng. Sekretaris 4 Idir Bos. Sekretaris 5 Pak Largus. Sesudah itu Bendahara Umum Matius Samsi. Dan juga komposisi untuk memenuhi semua panitia itu dipilih tiap kecamatan. Sebagai penelitian penduduk diketuai oleh Pak Lores dari Gugus pensiun. Untuk penataan tentang pembangunan pada waktu itu yaitu Yohanes Ongge. Segala tim perumus yang saya Janggat dan Hendrikus Jahadut. Setelah saya pada waktu itu mengumpulkan semua ada bentuk panitia dan juga tugas pokok panitia pada waktu itu adalah jaring aspirasi. Setelah jaring aspirasi yang saya kumpul pada waktu itu di sekretariat dari Kecamatan Komodo Sandomwang Poleang pada waktu itu tercatat 800 aspirasi. Sedangkan Lembor hanya mendapatkan itu hanya aspirasi 150. Kubus aspirasi 350. Macam Pacar aspirasi kepada pemekaran Manggarai Barat itu hanya 80. Setelah aspirasi itu kami membuat surat ke DPR. Keputusan DPR pada waktu itu nomor 29 tahun 2000 yang isinya Manggarai dilayak untuk menjadi bagi 3 kabupaten. Kabupaten Manggarai Barat ibu kotanya di Labuan Bajo. Kabupaten Manggarai Timur ibu kotanya di Borong. Tugas KMB pada saat itu membawa laporan itu dan juga dokumen lainnya yang dibawakan oleh Ketua KMB dan tokoh masyarakat dan dipimpin langsung oleh sekretaris pada waktu itu adalah membawa ke gubernur. Sehingga pernyataan dukungan yang pertama sekali dulu melakukan Manggarai Barat itu tahun 2000 itu adalah Pak Gubernur, Pak Pital. Nah, yang kedua dari DPR Provinsi, yaitu ditandatangani oleh Pak Dan Bodapale. Kami sepakat ke Jakarta. Ada 20 orang ke Jakarta. Tahun 2000, bulan Oktober. Yang pertama, Matius Samsi, yang mantan Ketua DPR sekarang.
Yang kedua, Alotanis, Kanis Johola, Yosef Adu, Bone Daud, Niko Sama, Stanislaus Batara, dengan Pak Lagur, saya sudah tuh Eman Slamat, Step Herson, dan Gingur. Tim Nasional Pembentukan Manggarai Barat, TNPKB, itu namanya di Jakarta. Yang pada waktu itu yang datang dari berbagai pihak, ujung pandang dikoordinasi oleh oleh Pak Theo Suhardi dengan beberapa mahasiswa dari Kupang yang hadir pada waktu itu, yang diutus dari Kupang, Bonaventura. Kami menyampaikan kepada tokoh masyarakat Jakarta bahwa tujuan kami datang ini adalah memperjuangkan ini Manggarai Barat ini untuk dijadi di Mekah. Sehingga sambutan baik oleh keluarga besar Jakarta pada waktu itu, maka kita pada waktu itu bikin jadwal kegiatan. Kegiatan yang pertama, seluruh masyarakat Jakarta dan ditambah dengan masyarakat Manggarai Barat pada waktu itu langsung ke Menteri Dalam Negeri, yang diterima oleh Bapak Direktorat Butar Pengembangan Otonomi Daerah Indonesia Bagian Timur. Setelah itu data-data ini kami masuk, dan menurut penilaian dari Menteri Dalam Negeri pada waktu itu layak dan seyogianya Manggarai Barat itu di Mekah. Maka kehadiran dari masyarakat Manggarai Barat tidak sia-sia, karena memang data dukungan semuanya lengkap. Hanya cuma satu pada waktu itu yang tidak lengkapi, rekomendasi usulan pemekaran dari kepala daerah, dari bupati pada saat itu. Sehingga dari tanggal 14 kami ke Komisi 2 yang diterima oleh Pak Malo. Diterima dan sampai di sana kami diterima dan juga membaca aspirasi pada waktu itu oleh Aceh Jangan terhadap dan di muka Komisi 2. Sehingga respon dari Komisi 2, maka kalau memang itu nanti itu Bupati tidak mengeluarkan rekomendasi, maka ambil inisiatiflah oleh DPRI. Sehingga wajib dan wajar pada waktu itu Martinus lalu menandatangani undangan Komisi 2 untuk datang di Manggarai Barat pada waktu itu. Sesudah itu dalam perjalanan itu juga keesokannya ke Komisi 3. Kenapa ke Komisi 3? Karena kami memberitahukan seluruh fasilitas yang ada di Manggarai Barat ini masih membutuhkan bantuan dari semua pihak. Sehingga janji Komisi 3 pada waktu itu siap untuk mendukung. Ke Komisi 4. Komisi 4 pada waktu itu dia menyampaikan bahwa kami siap mendukung manakala perjuangan Manggarai Barat ini mentok, kami pakai inisiatif. Sesudah itu kami pulang. Setelah kami pulang, pada saat itu karena kami beritahukan bahwa jadi pemekaran, maka saat itu Bupati Manggarai Barat mengeluarkan satu pernyataan, seluruh pegawai negeri dan seluruh pengusaha tidak boleh ikut perjuangan.
P3KB di Ruteng membentuk bermacam-macam forum. Satu forum itu di ujung Pandang yang dikoordinasi oleh Theo Suhardi. Sesudah itu di Labuan Bajonya yang dikoordinasi oleh Firian, dan di Sanambuangnya oleh Ahmad Syamur. Sesudah itu pergilah demo di Ruteng 2001. Yang banyak yang pergi demo itu 800 orang itu adalah dari Kecamatan Sanambuang dengan Komodo dan Boleng. Sedangkan Lebor bisa dihitung sekitar 30-an, Kubus sekitar 60-an, Macang Pacar mungkin 20 orang. Total yang pergi demo pada itu 1.300. Dalam perjalanan itu demo pada saat itu, karena melawan dengan pemerintah, maka aspirasi masyarakat Lampung Barat tidak diterima dan ditolak. Hanya disampaikan oleh pada waktu itu ada wakil DPR pada waktu itu, yaitu namanya Pak Kejari. Dia sampaikan saja bahwa perjuangan Manggarai Barat, kami sudah membuat surat rekomendasi untuk Manggarai ini dibagi 3. Tindak lanjutan itu wewenang Bupati. Sehingga pada waktu itu tidak diinginkan oleh masyarakat banyak supaya Manggarai Barat pada demo pada waktu itu lama di gedung DPR. Maka pada waktu itu keluarlah keputusan pada waktu itu semua pendemo tidak boleh ada di Ruteng. Malam ini dievakuasi semua. Sehingga atas persetujuan dari juga P3KB, karena memang pada waktu kalau siang hari langsung masih mereka balik mungkin ada sesuatu, maka kami pada waktu itu diizinkan semua ini untuk pendemo pulang malam, dan juga ada 5 orang yang ditahan. Yang ditahan itu waktu demo itu yang pertama Dus Barataya sebagai penanggung jawab umum demo. Yang kedua Firian. Yang ketiga Marcel Ngaru. Yang keempat Yohanes Don Bosco. Yang kelima Muhammad Syamur. Mereka ditahan selama 2 minggu. Maka dengan tahanlah mereka, seluruh masyarakat Manggarai Barat bahwa katakan ini gagal. Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Komisi 2 bahwa apapun alasannya Manggarai Barat tidak mekar, segera DPRI dengan otonomi daerah atau otonomi Menteri Dalam Negeri langsung datang ke Manggarai. Langsung datang ke Manggarai melihat semuanya itu. Akhirnya pada waktu itu meminta Bupati untuk membuatkan rekomendasi bahwa Manggarai Barat layak dimekar. Sesudah itu pada waktu itu langsung sebagai pendekatan budaya, maka orang Manggarai Barat siap 1 ekor kerbau untuk menyatakan kalau kami salah kami marah. Tapi kalau tidak, Bapak izinkanlah keluarkan rekomendasi untuk dijadikan mekar Manggarai Barat. Isi rekomendasi saya masih ingat betul, Pak. Islam pemekaran Manggarai Barat menindaklanjuti permintaan sekelompok orang. Itu yang rekomendasi yang dikasihkan oleh Pak Bupati pada waktu itu. Sehingga itu hari itu kirim itu apa dokumen. Sehingga rapat penentuan ada 11 kabupaten di Indonesia pada waktu itu yang dimekarkan. Rapat tanggal 27 Januari menetapkan oleh Komisi 2 bahwa 11 kabupaten yang dimekarkan di Republik ini layak dimekar dan dijadikan untuk dimekar, termasuk Manggarai Barat pada waktu itu. Yaitu tanggal 27.
Januari dan tahun 2003. Januari tanggal 27. Dan yang hadir pada itu sebagai pemerintahnya adalah Joseph Biro Au dan juga Ipiran Ram yang hadir langsung penetapan tanggal 27 Januari itu bahwa Manggarai Barat sudah dimekar dan juga tinggal diparipurnakan untuk dimasukkan lembar negara. Kita siap ke Jakarta sebanyak 30 orang itu lewat ND. Di ND yang terima di ND di bawah koordinasi Gusti Dula yang sekarang bupati sekarang. Pada waktu itu Pak Gusti dengan keluarga besar ND membiayakan kami ke Jakarta lewat Kriana. Dana pun cukup besar yang dikeluarkan oleh Pak Gusti Dula dengan keluarga besar Manggarai Barat di ND pada waktu itu. Sehingga yang punya jasa, yang punya uang yang cukup membantu perjuangan Manggarai Barat itu ya termasuk Pak Gusti Dula yang bupati sekarang. Tanggal 25 Februari adalah hari itu adalah tanggal baca penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003. Sehingga Undang-Undang Nomor 8 itu adalah nomor urut dari nomor 1 ke nomor 11. Manggarai Barat termasuk nomor urut 8 sehingga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2003. Sehingga tidak tanggal 27. Yang dijadikan itu tokoh masyarakat pada waktu itu yang kami hadir langsung ke Senayan dan di Komisi 2 membahaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 adalah Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Manggarai Barat tahun 2003. 2003 inilah hari jadinya Manggarai Barat. Sedangkan tanggal 17 Juli adalah untuk mempersiapkan PLT untuk jadi pemimpin dan juga ada penanggung jawabnya di Manggarai Barat. Itu tanggal 17 Juli, bukan hari jadinya. Gitu. Setelah itu yang dipolemik sekarang, mereka samakan tanggal 27 Januari 2003 itu adalah hari jadi. Itu tidak. Hari jadinya itu adalah tanggal 25 Februari 2003. Sedangkan itu penetapan itu tadi yang diisukan tanggal 27 Januari itu hari pembahasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 untuk Manggarai Barat. Pembahasan undang-undangnya dan tetap undang-undangnya, bukan tanggal jadinya. Tanggal jadi resminya dimasukkan itu di dalam itu penetapan undang-undang dan masuk di lembaran negaranya tanggal 25 Februari 2003. Itu yang masih ada catatan dan bukunya ada di saya. Itu. Jadi begitulah sekilas info tentang
keberadaan dan tentang sejarah-sejarahnya yang lurusnya Kabupaten Manggarai Barat ya. Karena saya pelaku sekretaris umum dan pelaku semua dokumen itu ada. Nah, saya tidak didengar oleh siapa-siapa. Begitu, Pak. Baiklah, saya akan menjelaskan siapa yang memang yang terlibat langsung dan proaktif perjuangan Manggarai Barat. Yang pertama saya himpun di rutin itu adalah para pensiunan dan juga ada beberapa generasi. Yang proaktif di generasinya adalah Emmanuel Slamet dan juga pada waktu itu Sidur Barat Daya, Ngarung, sesudah itu Firi Adu, itulah yang dari generasinya. Ahmad Sabu, Don Basko. Sekarang dari pensiunnya, karena saya yang bisa tidak ada yang terikat pada waktu itu adalah pensiun. Yang pertama yang saya sebut tadi Bapak Amros Janggat, yang mantan 2 kali anggota DPR, termasuk di Manggarai Barat. Yang kedua adalah Stanislaus Batara, almarhum sudah meninggal. Yang ketiga Kanis Dohola masih ada di sana, Pak. Sudah itu Alwatanis di Komodo, dia sudah almarhum. Sudah itu Niko Damiragu dan macam-macam. Sesudah itu yang selain dari itu yang Cejanggat, Hindri Kusa, Jahadut. Sesudah itu para ada anak muda yang selalu sering yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Tetapi bahwa 2 kekuatan kami pada waktu itu, para pensiun saya himpun dan ada beberapa anak muda. Sekarang begitu ini kami ini ke Kupang, yang langsung pada waktu pemimpinan adatnya di Kupang pada waktu itu, yang pergi di Kupang itu hari adalah Bapak Yosef Adi. Ini Bapak Yosef Adi. Ini Bapak Yosef Adi. Nah, jadi dia yang membawa adat dan juga untuk diserahkan ke gubernur. Sesudah itu Bapak Niko Sama dan Alwatanis. Niko Sama. Ini. Sesudah itu yang sering juga itu jalan dengan ini tambah dengan mahasiswa Kupang. Yang proaktif mahasiswa Kupang pada waktu itu Martin Gitar, Alfos Abun, Bone Pantura. Sesudah itu teman-teman yang mendukung. Ini gambarnya bahwa ke gubernur itu bahwa mereka akan ikut. Sekarang penyerahan ini sesudah itu penyerahan dokumen. Penyerahan dokumen ini diserahkan oleh Bapak Amros Janggat ke Gubernur NTT. Ini Ketua P3KMB menyerahkan dokumen perjuangan kepada Gubernur Bita Talu. Nah, sesudah itu selesai itunya ke Jakarta lagi. Inilah foto keluarga besar Manggarai Barat dan Jakarta sebanyak 60 orang ini. Nah, inilah wajah-wajah mereka. Wajah-wajah mereka. Nah, karena perjuangan itu sangat didukungi oleh keluarga besar yang tinggal di Jakarta, orang Manggarai Barat. Nah, ini. Nah, sesudah itu dari ini di Menteri Dalam Negeri tadi itu. Sekarang kami langsung ke Komisi 2. Ini Komisi 2 ini. Yang diserahkan ini patung Komodo ini oleh Matius Samsi
dan saya yang pegang dulangnya untuk dihantarkan ke Komisi 2. Sudah itu berikut kami ke Komisi 3. Komisi 3 ini kami serah juga patung komodo yang diserahkan oleh pemerintah Samsi Martinus Lalu yang mendampingi di Komisi 3. Gitu. Nah, sesudah itu di Komisi 4. Nah, di Komisi 4 ini kami menyerahkan Tupi Manggarai dan juga patung. Yang menyerah juga itu Martinus Samsi dan Martinus Lalu. Ini gambarnya. Sudah itu berikut. Begitu itu hari penetapan itu apa ini? Undang-undang tanggal itu 25 ini yang hadir sebagai tokoh masyarakat. Ini yang ada ini yang Sandi. Ini orang Jakarta, saya lupa namanya. Sesudah itu ya Martinus Lalu dengan ini ada anak-anak mahasiswa. Dan juga dihadiri ditambah dengan pada waktu itu adalah semua tokoh masyarakat. Ini ada Bapak sebagai adatnya Bapak Yusuf Adu. Bapak Yusuf Adu ini. Dengan Bapak Alotanis. Sesudah itu ini lagi Bapak Alotanis dengan Niko Sama. Itulah yang memang sebagai tokoh utus adat waktu ini peresmian. Setelah itu inilah foto syukuran di depan tulis syukuran itu foto ketua dengan sekretaris. Ini di aula terima kasih yang dipimpin oleh Yakob Nuwabea, dan aula ini aula yang transmigrasi ini yang dipimpin oleh Bapak Yakob Nuwabea. Nah, ini yang pada waktu dia menteri. Sesudah itu tokoh masyarakat yang hadir di sana, yang sebagai itu juga setelah itu syukuran yang ada di gambar ini Bapak Haji Juje, Ahmad Ambe, itu yang ada di foto ini. Sesudah itu Bapak Lotanis, sesudah itu dengan ini Firiadu yang dekat dengan Martinus Lalu ini, saya sekretaris. Nah, ini gitu. Itulah gambar-gambar waktu itu syukuran dari Manggarai Barat. Gitu. Dengan terbentuknya Manggarai Barat tanggal 25 Februari tahun 2003 dan ulang tahun yang ke-15 2018, seluruh tokoh pejuang, seluruh pemerintah dan masyarakat, mari kita berjuang dan Dirgahayu Manggarai Barat tetap jaya. Amin.